Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali di acara Podcast Semesta. Alhamdulillah, pada hari ini di hari yang indah dan cerah, tentu ini pasca Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Takutnya di podcast sebelumnya, di episode sebelumnya ada banyak orang yang kesindir gitu. Jadi saya minta maaf, gak ada kesengajaan, itu hanya sekedar menghibur para pemirsa dan sahabat-sahabat semesta. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan sosok yang istimewa. Tentu Neng Cianjur ini merupakan sosok yang inspiratif dan kita tentu harus banyak belajar darinya. Kita sambut Teteh Neng apa? Boleh. Neng aja apa Teteh? Neng Restu. Oke. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Jadi beliau ini adalah duta batik yang mewakili Kabupaten Cianjur dalam acara batik di Jawa Barat. Oke. Sebelum ke sana, tentu bahwa batik pada episode hari ini kita akan membahas tentang budaya. Tentu khususnya ini tentang batik karena memang ini isu yang sangat begitu mengejutkan. Ternyata di Cianjur juga ada batik khas Cianjur. Nah, nanti kita akan mendengar dari Neng Restu ya. Tapi sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Teh, nama siapa, terus kuliah di mana, kalau boleh sudah menikah apa belum gitu kan. Tentu saja belum gitu. Takutnya kan para penonton ini ada yang ngincer kan gitu ya. Iya. Oke Teh, silakan. Ya, hatur nuhun. Siap. Iya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Restu Ayu Fridayanti. Saya sebagai duta batik dan alhamdulillah kemarin saya menjadi second runner up Putri Batik Jawa Barat. Mantap. Ya, dan saya itu baru lulus tahun lalu di Pendidikan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. ISBI? Iya, betul sekali. Mantap, berarti beliau memang udah rasanya udah tidak harus dipertanyakan lagi ya. Iya. Jadi udah menikah belum Teh? Tentu saja belum. Alhamdulillah. Itu sebetulnya jawaban yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Nah, tapi persoalannya adalah Teh, sejak kapan Neng Restu ini, saya panggil Teteh aja lah ya biar enaknya. Iya. Sejak kapan Teteh ini punya ketertarikan terhadap batik? Sebenarnya Restu mulai tertarik terhadap batik juga ketika Restu terjun di dunia tari, dunia seni tari. Jadi pertama itu di seni tari dulu? Iya betul, di seni tari dulu Restu di situ. Oh. Karena memang mungkin Restu dari kecil ya sudah asik gitu dalam budaya gitu, jadi makanya. Oh, dari kecil juga sudah joget-joget ya? Dari rahim? Mungkin. Bisa jadi. Jadi sudah sudah dari kecil pun sudah? Iya, dari kecil tuh Restu sangat aktif banget tuh. Jadi mainannya itu Restu biasanya kan orang untuk bermain boneka ataupun apa gitu. Tapi kalau Restu lebih ke depan kamera gitu. Oh, jadi udah belajar pede di depan kamera dari kecil. Gitu. Oh, memang udah ada darah seninya kan dari kecil. Iya. Terus yang membuat tertarik ke batik itu seperti apa ceritanya itu? Iya, karena kan mungkin dari kecil sudah menyukai juga dan emang hobi Restu juga iya itu terutama juga dari make upan gitu kan. Terus sama orang tua juga ketika waktu itu Restu juga sama bunda ya, Restu panggilnya bunda gitu ke orang tua. Sering main make upan sama bunda kayak salon-salon gitu loh. Iya, sering mainin rambut seperti apa gitu. Nah, setelah itu Restu juga menyukai terjun ke bidang seni tari itu ketika Restu di SD. Oh, di SD. Iya, di sekolah dasar Restu menyukai seni tari dan akhirnya pun bunda mensupport juga untuk Restu terjun di bidang seni tari hingga saat ini Restu masih tetap dalam bidang seni tari gitu. Sekalian batik-batikan lah gitu ya? Iya, iya kenapa menyangkut paut dengan batik? Nah, karena dalam seni tari itu, dalam bidang seni tari kan mereka itu memiliki genre ya. Di Jawa Barat itu seni tari itu memiliki beberapa genre.
Genre itu jenis mungkin. Iya, ya? jenis tarian. Nah, yang pertama ada genre wayang, genre rakyat, tari jadi rakyat, tarinya gitu. itu disesuaikan dengan genre itu aja. Genre Iya. ada wayang. Ada tari rakyat, tari jaipong, tuh tari topeng, klasik-klasikan kayak gitu. Iya, Terus iya. ada kreasi baru juga gitu. Pencaksilat pun iya, dan kontemporer pun restu dipelajari di gitu. itu, sekolah itu. Sehingga berawal dari sana mulailah ada ketertarikan ke batik. Iya. Karena ada korelasinya. Ada banget, karena kan kalau misalnya kita nih untuk membuat sebuah garapan seni tari, kan kita nggak hanya asal garap aja kan. Yeah. Tarian itu pasti kita harus observasi dulu, memiliki sumber dari manakah gitu. Contoh aja misalnya kita ngambil Restu mau ngambil garapan tentang Cianjuran misalnya. Nah, berarti Restu harus observasi dulu tentang Cianjuran apa gitu, keunikannya apa. Nah, setelah itu Restu juga menyangkut pautkan dengan kostumnya gitu, dikolaborasikan, dituangkan terhadap kostum juga gitu. Misalnya dari Cianjur itu kan tentang Restu ngambil tentang keunggulan di Cianjur itu kan beasan ya, beras pandan wangi ya. Nah, itu kan sebagai keunggulan khas Cianjur gitu, karena Restu bisa dikolaborasikan dengan batik beasan Cianjur juga. Ada gitu. itu? Ada tentunya. Nah, ini pasti teman-teman baru tahu kan bahwa ada batik yang khusus itu menunjukkan khas ke Cianjuran. Iya, ada, dan beberapa pun emang batik Cianjur itu banyak motifnya. Banyak motifnya. Iya, termasuk motif. tadi beras-beras itu salah satu motifnya. Motif beasan salah satunya itu dari beasan Cianjur juga. bahkan. Iya. Terus ada motif pandan wangi. Di Gitu. Cianjur itu ada motif yang tauco ada nggak tauco? Kayaknya itu terinspirasi lagi, bisa kita ciptakan sih. Terus ada motif apa lagi? Nah, ini salah satunya yang Restu kenakan pakaian ini. Oh, ini khas Cianjur? Iya, khas Cianjur. Ini motifnya motif apa? Ini diambil dari lampu genturan. Lampu genturan? Iya, yang berada di Warung Kondang saat itu. Oh, jadi ini iya. produk dari Ibu Dahlia, dari Ya. salah satu galeri batik genturan yang ada di Warung Kondang juga. Oke, jadi ini motif lampu Genturan. Oh, itu ada kendang kan? Iya, dikolaborasikan dengan alat kesenian juga. Ada kendang, ada kecapi gitu. Karena gini, Teh, kalau saya boleh disclaimer dulu ya. Saya belum tahu sebetulnya. Karena batik itu selalu terkenal batik Pekalongan, Iya, Jawa iya. Tengah, itu loh maksudnya. Saya baru tahu kalau Cianjur itu ada batik yang itu memang khas Cianjur. Iya. Dan memang di Cianjur pun itu ada pengrajinnya juga. Ada, tentu banget, ada. Oh, berarti memang Cianjur juga punya khas batik sendiri? Iya, punya. Kalau Jawa Barat, di Jawa Barat lah, yang punya khas batik sendiri itu daerah mana aja? Hampir seluruh daerah pun mereka mempunyai motif batik. Contohnya aja ada dari daerah Garut. Itu Garut ada batik Merak Ngibing. Nah, dari Subang itu ada motif batik beasan. Nah, terus dari Majalengka pun ada motif yang itu lebih ke kotanya, jadi kota angin. Kota Angin, Majalengka? Iya, daerah Majalengka gitu. Terus dari Bandung, khasnya juga ada motif jembatan Pasopati. Oh gitu. Masih banyak teman-teman lagi. masih banyak. Oh, jadi batik itu bukan hanya khas Jawa Tengah aja. Iya. Tapi Jawa Barat pun punya. Punya. Yang mungkin karena kebanyakan yang terpublish itu dan terkenal itu Jawa Tengah, sehingga batik-batik khas Jawa Barat itu tidak tereksplor dengan baik betul, gitu itu ya. sangat sayang sekali sih. Nah itu. Tentunya. Nah ini kan ini nyambung nih sama Restu sebagai duta batik. Iya. Nah, harapan ke depan, bukan harapan sih, kira-kira bagaimana sih caranya supaya masyarakat Cianjur itu lebih peka terhadap persoalan budaya? Ya, tentu saja ini salah satu bukti Restu untuk melestarikan kultur Indonesia yang emang saat ini sudah hampir padam juga ya. Ternyata budaya-budaya di berbagai manapun sayang sekali gitu. Ya. Jadi emang diadakannya Duta Batik ini itu sebagai wadah bagi generasi muda untuk melestarikan budaya kita gitu. Oke, jadi siapapun bisa bergabung? Siapapun itu bisa, karena Bisa. kan emang ajang kemarin Restu mengikuti Putra Putri Batik Jawa Barat 2024 itu kan dari seluruh daerah kan, provinsi Se-Jawa Barat. gitu. Iya, se-Jawa Barat, dan di situ kita bersaing dan akhirnya gitu.
Cianjur pun mewakilinya. Oke, juara kedua. Iya. Oh, mantap. Kalau dibilang second runner up itu ketiga berarti. Oh, ketiga. Iya, karena kan nggak apa-apa, iya. itu bagus. Itu sangat begitu brilian karena pertama Restu menopang bahwa sebagai anak muda tentu kepekaan terhadap budaya itu harus Iya, dibangun gitu. Karena kan kalau budaya tergerus oleh budaya Cianjur lah khususnya ya, tergerus sama budaya-budaya luar, ini anak-anak kita ke depan mau gimana gitu. Iya, itu Kok sama rumah sendiri gak tahu gitu kan Iya, ya. betul sekali. Nah itu. Nah Terestu, lanjut ya. Karena Terestu ini expert di bidang kesenian, Iya, betul. terlepas dan di seni tari, seni budaya sebagainya. Potret Cianjur tentang seni, apakah Cianjur sudah mewakili atau sudah mewadahi masyarakat dalam bidang seni apa belum? Sejauh ini sudah, karena yang Restu ketahui juga beberapa di Cianjur itu sudah melestarikan budayanya. Jadi ada dalam seni tari pun emang sudah ada, di sini udah ada beberapa sanggar juga kan gitu. Terutama Restu juga kan aktif di Yayasan Kebudayaan Indonesia, itu salah satunya Lokat Mala. Apa? Lokat Mala. Lokat Mala. Ya, Lokat Mala itu sanggar atau gimana? Bukan, jadi seperti konsultan budaya gitu. Wih, mengerikan ya. Jadi konsultan budaya. Iya. Berarti di dalamnya itu tidak hanya ada seni tari aja. Tidak hanya ada seni tari, Oh, bahkan gitu. di Lokat Mala pun kita aktif juga gitu. Ada progres mingguan, ada progres bulanan, dan ada progres tahunan juga. Oke. Selain seni tari, di Lokat Mala ada seni apa aja? Seni musik pun kita belajar, tembang Sunda Cianjuran pun kita belajar di situ. Kawih. Iya, betul. Tembang gitu. Nah ini anak-anak sekarang, saya yakin gak tahu apa itu kawih kan? Ya karena udah kalah sama seberang gitu, maksud itu yang boy band gitu iya kan? sih. Padahal kan itu kawih salah satu kesenian kesenian nyanyi ya, kesenian menyanyi yang memang itu khas menggambarkan budaya Sunda kan gitu. Iya. Kalau bukan Mawas, Mamawas kan? Ngawas, ya. Oke. Menpo Mamawas. Selain seni tari, seni nyanyi, seni apa lagi yang ada di Lokat Mala? Di Lokat Mala itu kita juga belajar untuk nulis. Nulis apa? Maksud dari nulis itu kita kayak menulis untuk membuat sebuah seperti novel kayak gitu. Oh Pun gitu. kita belajar Literasi. literasi ya. Keren ya. Ini Lokat Mala siapa ketuanya ini? Tentu saja Ibu Wina Reski. Ibu siapa yang keras? Ibu Ibu siapa? Wina Reski Agustin. Oke, Ibu Lulusan Wina. dari ISBI Bandung juga. ISBI Bandung juga. Magister. Kebetulan beliau juga sahabat saya ya. Iya. Oke, Terestu, kita balik lagi ke batik. Oke. Karena tadi menarik kita ngebahas batik Cianjur. Ke depan nih, apakah Terestu punya rencana untuk bikin gerai batik sendiri atau bikin gerai pengrajin batik? Apakah ada harapan di sana atau enggak? Tentu saja Restu sangat pengen banget bahwa di Cianjur itu pengennya Restu banyak kegiatan yang positif gitu kan. Salah satunya ya kita harus melestarikan warisan budaya kita sendiri. Dan sesuai dengan advokasi Restu, Restu ingin lebih menghidupkan kembali gitu kan galeri-galeri yang ada di Cianjur ini. Sebenarnya ada beberapa galeri juga loh. Oh banyak? Iya ada. Yang Dari perbatikan Cianjur itu juga. banyak? Iya ada kan, salah satunya dari Dahlia ya, batik genturan itu. Nah terus ada juga simkuring batik Cianjuran itu ada. Simkuring batik Cianjuran. Itu gerainya ada? Ada. Ada galerinya? Ada galerinya. Oke, terus? Ya. Terus kan yang pertama gitu kan membuat motif batik itu kan Bapak Hari. Bapak Hari? Iya. Beliau itu siapa? Ini teman-teman kan nggak tahu. Takutnya hari itu hari yang lain lah gitu maksudnya kan? Ya jadi Bapak Hari ini kalau tidak salah juga ketua UMKM Cianjur. Oh iya. Oh jadi galeri-galeri batik juga banyak. Iya. Gitu. Tapi kenapa jarang terpublish ya? Ya itu sayang sekali, sepertinya sih kurang diekspos banget tuh. Nah jadi ini pesan ya untuk teman-teman yang mendengar podcast ini. Tentu kita harus bangga dengan batik Cianjur. Pertama karena kita orang Cianjur, kedua
karena melestarikan budaya itu hal yang baik. Iya, betul. Nah, untuk anak cucu kita kan. Iya. Jadi jangan egois lah gitu maksud saya Nah, itu. itu. Jangan seakan-akan kita akan hidup selamanya. Ingat boga budak, boga incu gitu maksudnya itu. Iya itu. Nah jadi ngambek gitu. Iya. Itu ya. Jadi terus tuh, karena kenapa? Karena disclaimer dulu ya bahwa podcast ini sebetulnya orientasinya untuk mengedukasi sebetulnya, Iya. untuk mengedukasi masyarakat khususnya tentang apa? Ya tentang Cianjur. Karena banyak tentang Cianjur yang secara eksplisit belum mereka ketahui. Iya. Termasuk ini batik. Batik gitu. iya sih itu. Kita kan terlalu fokus, bukan terlalu fokus ya, terlalu sering mendengar kalau masalah budaya itu pasti Mamos Menpop. Iya, 3 pilar ini kan khas Cianjur gitu. gitu. 3 pilar khas Cianjur itu. Nah ini batik kan, batik ini jarang-jarang disentuh gitu. Nah maksudnya saya harap tadi ke depan Restu ini bisa menginisiasi bahwa batik Cianjur ini bisa lebih menasional, mendunia dan Amin, sebagainya. pasti itu. Oke. Bukti Restu juga kenapa Restu ada di sini dan Restu kemarin sudah mengikuti kompetensi ya salah satunya itu agar Harapannya ke sana kan? iya batik Cianjur, batik dari daerah manapun bisa terkenal gitu hingga mancanegara juga. Tapi nanti saya pengen tahu Restu kalau nanti ada pengrajin batik tuh, jadi saya pengen lihat tuh. Boleh. Apa namanya? Cara-cara membuat batiknya gitu kan. seperti apa? Kalau gitu. selama ini kan saya hanya lihat di Instagram gitu ya. Iya. Apalagi di Cianjur karena saya baru tahu, jadi saya penasaran tuh. Oke. Apakah buatnya sama dengan batik khas Jawa Tengah atau gimana gitu. Nanti kalau ada ini saya pengen ikut terus tuh. Boleh. Itu emang salah Nah itu satu. teman-teman karena bisa kontak saya. Kalau nanti teman-teman pengen lihat cara membuat batik Cianjuran, nanti kita bisa bareng-bareng sama Terestu untuk pergi ke pengrajin batik. Oke. Nah Terestu, ke depan melihat potensi anak muda. Karena kebetulan Terestu masih muda kan? Iya, dong, masih samalah. muda. Saya masih 23 tahun. Nah, Aku baru 22. tuh udah setahun kan sama saya. Nih, melihat potensi anak muda di Kabupaten Cianjur khususnya karena kita sekarang akan menghadapi bonus demografi ketika usia produktif itu lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Nah, keinginan kita ya tentu usia produktif itu lebih banyak, artinya lebih bisa bermanfaat lah. Nah, untuk Cianjur khususnya potensi anak muda, harapan Terestu untuk anak-anak muda dengan budayanya itu harus seperti apa sekarang? Oke, tentunya untuk generasi muda saat ini menurut Restu mereka itu secara tidak sadar mereka itu sudah melestarikan budaya juga. Contoh hal kecilnya dalam batik ya. Kan di sekolah dasar, di sekolah-sekolah manapun mereka itu sudah menggunakan batik juga kan. Nah, sebenarnya itu salah satu untuk menunjukkan bahwa kalian juga cinta terhadap warisan budaya kita. Cuman gitu. tidak sadar aja mungkin ya? Iya, tidak sadar itu. Ya contoh hal kecilnya kalau Restu kan sehari-hari Restu menggunakan batik gitu. Serius? Satu. Iya, kalau mau ke lokat malam, mau kemanapun Restu suka pakai batik. Suka pakai batik? Iya. Kan sekarang itu fashion dong, udah sangat luar biasa gitu. Benar, kan. benar, Fashion, keren. model-model bajunya nggak hanya kayak formal aja gitu. Ya. Biasanya sih batik itu kayaknya harus ke kondangan gitu kan khususnya. Jadi kesannya gitu ya? Ya untuk for moment aja kan. Jadi gitu. suka malu nih teh. Kemana belum pakai batik? Undangan kan gitu. Jadi Iya. terkesan kalau pakai batik gitu juga reka undangan gitu. Padahal enggak kan? Iya, sebenarnya dia juga harus ke undangan sih. Tapi kalau misalnya ada gitu kan para pelaku yang ke kondangan menggunakan batik itu Restu senang sih karena mereka juga masih ternyata masih mengakui warisannya budaya Indonesia. Terus masalahnya gini, ada sebuah stigma. Ini nggak tahu ya, nggak tahu saya aja yang ngerasa atau yang lain juga. Kalau pakai batik itu terkesan kolot. Sepakat nggak kamu? Kalau Jadi kalau pakai batik itu terkesan kayak orang tua gitu loh. enggak sih bagi aku. Nah coba gimana? Karena kan ini pernah nggak dengar kayak gitu? Apa kalau pakai batik Cina juga kolot Cina Orang gitu? tua gitu, kayak mau kemana aja gitu. Juga. Kan itu mungkin jadi salah satu masalah kenapa teman-teman tidak mau memblow up batik gitu. Gitu. Tapi menurut Terestu itu betul apa tidak? Kalau pakai batik juga kolot gitu? Menurut aku enggak sih, berarti kalau misalnya aku ini lagi menggunakan batik, berarti kayak orang tua dong.
Tapi Enggak. maksudnya kan tren bawa batik itu bisa mengikuti tren juga gitu. Iya. Apalagi kan perkembangan zaman sekarang udah sangat luar biasa gitu kan. Jadi apa ya, seharusnya juga para desainer-desainer itu lebih bisa memanfaatkan juga sih. Jadi batik itu masuk tren modern juga, nggak terkesan kolot ya Teh ya? Enggak, ih. Itu mah banget namanya kolot udah gitu maksud. Justru keren tahu. Nah Teh, oke terakhir Teh, ke depan rencana Teteh untuk batik ini, karena mau tidak mau Teteh kan sudah disematkan sebagai duta batik. Iya, betul. Tentu ini tanggung jawab yang besar. Nah, rencana Teteh ke depan ini mau seperti apa? Ya, kalau Restu sih ingin kedepannya semoga anak-anak generasi muda yang sekarang itu lebih mencintai juga. Oke. Dan emang Restu salah satu pergerakan Restu juga, ya Restu sering menerapkan ke anak-anak kalau Restu lagi melatih tari. Oh, Iya. oh kamu juga melatih tari? Iya dong, ngelatih juga. Bentar sebelum lanjut. Jadi aktivitas kamu kerja kan? Kerja udah iya. Ya. Kerjanya kerja apa? Restu sebagai guru. Guru tari. Guru, tapi di tadi juga ya Restu. Ngeguruin juga? Iya. Oh gitu. Wih segala digarap bener. Sebenarnya apa ya, Restu tuh hobi dalam tari. Cuma jadi ke karir gitu, Nah, dan jadi sih. karir gitu. Bener. Tapi capek itu sih Teh. I'm happy. Karena gini. Tadi karena kamu tahu sendiri bahwa kita nggak bisa menjustifikasi semuanya sama. Hanya banyak masyarakat yang bukan banyak sih ya, sedikit masyarakat yang menghargai tentang budaya. Iya. Sementara karir kamu itu di sana. Iya. Kira-kira capek nggak? Kalau Restu enggak sih, karena ya Restu pertama hobi, dan hobi Restu itu menjadi karir Restu, sehingga Restu dari hobi menjadi karir, Restu mendapatkan prestasi yang begitu luar biasa juga. Oh, mantap itu. Berarti nggak ada capek-capeknya? Nggak ada Tapi sih. harus istirahat ya. Ya itu istirahat pasti ada waktunya. Terus tidur maksudnya nggak Pasti setiap hari itu. terus beraktivitas kan? Iyalah. Oke. Jadi itu tadi rencananya ke depan seni tari, terus tadi seperti apa? Ya pokoknya Restu pengen entah hanya dalam seni tari pun, tidak dalam hal batik pun, Restu pasti akan terus mengekspos terus. Tentang budaya? Iya, tentang budaya pastinya. Oke. Karena Cianjur itu kaya akan budaya. Iya, Dan mereka banyak yang tidak tahu. tidak tahu. Gak tahu karena memang tidak diberitahu. Gak tahu memang gak mau cari tahu kan gitu ya. itu dua hal yang berbeda kan gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Teh quotes untuk sahabat-sahabat. Jadi panggilan podcast kita ini untuk teman-teman ini sahabat semesta. Oke. Jadi kenapa sahabat semesta? Ya pengen aja sebetulnya biar keren lah. Oke Teh, ada apa yang ingin disampaikan Teteh sama teman-teman semua? Oke, tentunya harapan Restu ke depannya, Restu sebagai anak generasi muda yang mencintai warisan budaya Indonesia, Restu ingin menciptakan generasi muda yang berkualitas. Oke. Maka dari itu kita harus siap dan kita harus bisa menciptakan calon ibu yang berkualitas juga. Keren. Jadi anak yang berkualitas lahir dari ibu yang berkualitas. Oke. Jadi kalau pengen punya anak menikahlah ya. Pokoknya untuk tim podcast juga luar biasa banget sih hari Oke, terima ini. kasih Teh udah mau hadir, Iya. udah mau direpot-repotin ke sini. Jadi beliau sibuk. Jadi beliau sekarang itu langsung mau ke Asakina kan? Ada acara, jadi beliau masih sempat menghadiri podcast Semesta. Ini sungguh sangat luar biasa. Ini atensi bagi kami bahwa Restu ini orang yang wisdom, bijaksana. Oke, tepuk tangan teman-teman untuk Restu. Terima kasih. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semesta.